Di sebuah gerbang bertuliskan Kota Pelajar, pagi menyapa Yogyakarta dengan cahaya hangat. Sepeda melintas perlahan, dan kota ini seolah berbisik. Ada sejarah panjang di balik julukan yang begitu melekat. Di atas meja kayu penuh buku dan peta Indonesia, tersimpan mimpi-mimpi anak bangsa. Setiap lembar yang terbuka adalah saksi bahwa kota ini dibangun bukan hanya oleh bangunan, tetapi oleh gagasan. Mahasiswa dengan ransel berjalan menyusuri Malioboro. Mereka datang dari berbagai daerah, membawa logat, harapan, dan cita-cita yang bertemu di satu kota bernama Yogyakarta. Di meja belajar yang sederhana, lampu menyala hangat menerangi catatan penuh coretan. Di ruang-ruang kecil seperti inilah, masa depan Indonesia diam-diam disiapkan. Jarum jam berputar pelan di antara arsip dan koran lama. Waktu membawa kita kembali ke masa ketika negeri ini baru saja berdiri dan mencari pijakan. Tahun 1945, bendera merah putih berkibar di tengah ketidakpastian. Indonesia merdeka, tetapi keadaan belum stabil. Bangsa ini masih berjuang mempertahankan dirinya. Gedung Agung berdiri kokoh. Yogyakarta ditunjuk menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia. Sejak saat itu, kota ini bukan hanya saksi, tetapi bagian dari denyut sejarah bangsa. Para cendekiawan datang membawa buku dan koper. Mereka tidak hanya pindah kota, tetapi memindahkan pusat pemikiran, diskusi, dan arah masa depan negeri. Tahun 1949, berdirilah Universitas Gadjah Mada, sebuah simbol kebangkitan pendidikan nasional. Dari gerbang inilah harapan baru Indonesia mulai dirumuskan. Di halaman kampus negeri pertama pasca kemerdekaan, mahasiswa berkumpul, bukan sekadar belajar, mereka sedang membangun fondasi bangsa yang baru lahir. Kereta tiba di stasiun, membawa wajah-wajah muda dari berbagai penjuru Indonesia. Yogyakarta menjadi titik temu mimpi-mimpi yang tak lagi dibatasi jarak. Gedung-gedung kampus bermunculan, IKP, akademi, dan universitas swasta berdiri berdampingan. Kota ini perlahan berubah menjadi pusat pendidikan yang hidup. Di Taman Rindang, mahasiswa duduk melingkar berdiskusi. Ide-ide mengalir bebas membentuk budaya berpikir kritis yang kelak menguatkan identitas kota ini. Kos-kosan sederhana dengan lampu kamar menyala hingga larut malam. Di balik dinding tipis itu, ada perjuangan sunyi menyelesaikan tugas dan mengejar impian. Warga lokal menyambut para pendatang dengan senyum ramah. Budaya Jawa yang hangat menjadikan kota ini bukan sekadar tempat belajar, tetapi rumah kedua. Panorama kota berubah. Gedung-gedung kampus bertambah, seakan menandai bahwa pendidikan telah menjadi denyut utama Yogyakarta. Perpustakaan kecil dan warung kopi dipenuhi obrolan serius. Ilmu tak hanya lahir di ruang kelas, tetapi juga di sudut-sudut kota yang sederhana. Angkringan malam hari menjadi ruang debat hangat. Di bawah lampu temaram, mahasiswa membahas masa depan bangsa dengan semangat yang menyala. Wajah-wajah muda menatap buku dengan tatapan penuh pikir. Di mata mereka, tersimpan tekad untuk mengubah keadaan. Saat senja turun, tulisan Kota Pelajar terasa semakin bermakna. Julukan itu tumbuh bukan karena promosi, tetapi karena perjalanan panjang sejarah. Dokumen dan foto lama tersusun di meja. Setiap arsip adalah bukti bahwa identitas kota ini dibangun oleh waktu dan perjuangan. Tumpukan skripsi dan penelitian menggunung. Dari halaman-halaman itulah lahir solusi, inovasi, dan gagasan untuk Indonesia. Di koridor kampus, pernah berjalan tokoh-tokoh yang kelak dikenal bangsa. Mereka memulai langkahnya dari ruang kelas sederhana di kota ini. Foto-foto alumni memenuhi dinding, aktivis, pejabat, pemimpin. Jejak mereka mempertegas bahwa Yogyakarta adalah ladang pembentuk karakter. Di halaman kampus, suara orasi menggema. Pergerakan mahasiswa menjadi warna tersendiri dalam dinamika sosial dan politik Indonesia. Podium kecil dan mikrofon menjadi simbol kebebasan berpendapat. Kampus adalah ruang aman untuk menyuarakan kebenaran. Diskusi di bawah pohon rindang membentuk generasi yang kritis. Mereka belajar bukan hanya menerima, tetapi juga mempertanyakan. Panggung seni berdiri dengan dekorasi budaya Jawa. Pendidikan dan kebudayaan berjalan berdampingan, memperkaya jiwa mahasiswa. Pertunjukan teater mahasiswa dipenuhi tepuk tangan. Kreativitas tumbuh subur, membuktikan bahwa belajar tak melulu soal angka. Buku nilai hanyalah sebagian kecil dari perjalanan. Pengalaman, persahabatan, dan proseslah yang membentuk kedewasaan. Di trotoar kota saat senja, mahasiswa tetap berdiskusi.
Yogyakarta mengajarkan bahwa belajar bisa terjadi di mana saja. Mahasiswa dari berbagai daerah berjabat tangan. Perbedaan latar belakang melebur menjadi persaudaraan. Seperti miniatur Indonesia, keberagaman hadir di satu kota. Yogyakarta menjadi cermin persatuan dalam perbedaan. Setiap tahun, wajah-wajah baru turut di stasiun membawa koper dan harapan. Siklus mimpi itu tak pernah berhenti. Gerbang kota terbuka menyambut generasi berikutnya. Yogyakarta selalu siap menjadi rumah bagi pencari ilmu. Akar pohon besar menancap kuat di tanah. Seperti itulah sejarah pendidikan di kota ini, mengakar dan tak mudah goyah. Meski zaman berubah dan kota berkembang modern, julukan kota pelajar tetap berdiri tegak. Senja menyelimuti kampus dan lampu-lampu kota menyala. Yogyakarta terus hidup sebagai ruang tumbuhnya ilmu. Api kecil menyala di atas buku terbuka, simbol bahwa semangat belajar di kota ini tak pernah padam. Inilah alasan mengapa Yogyakarta disebut kota pelajar.